Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad ibn Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Allahumma ansurna wa ahlina wa baladina ajih minal qawmil kafirin wa minal qawmil musyrikin wa minal qawmil zalimin wa minal qawmil munafiqin wa minal qawmil murtadin bi barakati Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati kalimati haqq la ilaha illallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami muliakan kepada imam besar masjid beserta khatib, panitia dan remaja masjid, yang kami muliakan kepada masyayikh guru kami, alim ulama yang ada di seputaran kota Rusmawi dan seluruh Aceh yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kami muliakan kepada seluruh generasi bangsa Aceh, pemuda-pemuda yang tangguh, yang kuat pada pemikiran agama Islam, yang akan menjadi kondomen dan pemegang tongkat estafet ke depan, yang kami muliakan kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup untuk mencari bekal kembali kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang perkasa, yang kaya, yang kekal di atas segala Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka sepantasnya bagi kita dan wajib mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala selesai daripada salat, gedanya ban Bandung tabut jarau tam doa tam lake ba Allah atas apa yang belum Allah karuniakan kepada gedanya. Wate tabut jarau tam doa ni ba Allah Subhanahu wa Ta'ala, talake ni ba Allah pua mantang yang galam gebila Allah. Maka sepatutnya bagi kita syukuri dilai atuh pua yang kali pernah gebila Allah, yang memang kadang-kadang kita tua akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita hanyalah seperti drama filem Korea, yang hidup kita kadang-kadang dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, senang bersama, susah bersama, baik yang menyangkut dengan keluarga, sahabat, kerabat dan jiran tetangga. Inti daripada kehidupan kita hanyalah untuk mengabdi akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baik yang kita kerjakan, maka baik pula balasan Allah, dan jika salah yang kita kerjakan, maka neraka yang lebih patut bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan para laki-laki yang akan menjadi penghuni neraka Allah. Salah satu di antaranya kita laki-laki yang berstatus pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita akan jadi pemimpin, dan setiap kamu yang sudah jadi pemimpin akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhirat atas apa yang kita pimpin pada saat ini. Baik kita yang berstatus hari ini presiden, gubernur, bupati, camat, bapak besi, suami, dan kita sendiri sebagai pemuda-pemuda yang belum punya istri. Semua yang kita lakukan di sini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di yaumil mahsyar. Tak kala tiupan yang terakhir di mana umat manusia yang kabeh mati akan dibangkit kembali oleh Allah di atas kubur masing-masing, di mana legetanyo akan gesidik oleh Allah, akan gesidang, akan dipertanyakan atas apa yang kita usahakan di atas permukaan bumi Allah. Sebagaimana dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim, pada hari di mana mabah getanyo akan gugunci, han gebi izin untuk mengeluarkan suara untuk menjawab pertanyaan Allah. Setiap suara yang keluar daripada babah getanyo bukan semata-mata karena ada gigona lidah dan gerak lidah dan gerak babah, tetapi semata-mata ada kalam Allah pada mulut getanyo. Getanyo orangnya duh tak kemalan drone dun kalan lon dulu kalan drone. Bukan semata-mata karena ada mata, tapi semata-mata karena ada basar Allah pada kedua mata. Lon yang bersuara, drone yang mendengar. Bukan semata-mata karena ada tendang telinga atau dua kuping, tapi semata-mata karena ada sama Allah pada kedua telinga. Tak kala babah getanyo tak pakai pada tempat maksiat, mengumpat, mencaci, memaki, memfitnah dan lain sebagainya, pemilik kalam marah. Tak kala mata kita sering melihat kepada maksiat, tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, pemilik basar marah. Tak kala gelinyung getanyo tak dengar haba-haba yang hanaget dalam agama, yang menjerumuskan getanyo ke dosa gelinyung, maka pemilik sama juga marah. Tak kala kelebah nikmatnya tak pakai pada tempat kemaksiatan, maka pertanggungjawaban hari kiamat kelak akan disoalkan oleh Allah pada tempat kubur masing-masing. Oleh karena demikian, yang namanya nikmat yang Allah berikan kepada getanyo, Allah tidak meminta lebih kecuali syukur atas apa yang Allah berikan dan sabar di atas ujian yang Allah berikan. Oleh karena demikian, setiap pemimpin yang uronyo drone sebagai presiden umpama, gubernur di setiap provinsi dan bupati di setiap kabupaten, gusi di setiap kampung, camat di setiap kecamatan, atau getanyo yang berstatus suami yang mempunyai keluarga, baik itu anak getanyo larmo tangga getanyo berstatus ayah, maka jagalah keluarga getanyo daripada segala maksiat dunia, baik itu maksiat zahir dan batin, karena tidak terlepas getanyo pada hari kiamat apabila getanyo menyangkut dengan kehidupan yang menyangkut dengan manusia yang lainnya. Maka untuk urang sebagai pemimpin, menjalankan diri sebagai pemimpin, baik itu bupati, camat, guci, bukanlah semata-mata untuk mencari gaji di sana, bukan. Tetapi tanggung jawabnya lebih raya, mengarahkan umat yang pertama kepada tempat ibadat memuji Allah. Bagaimana akhlakul karimah umat untuk terperankan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan semata-mata ini tugas tunggu-tunggu ulama-ulama, tetapi kita sebagai pemimpin juga berhak untuk mengatur bagaimana keadaan umat sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka akan semata-mata tak baju gaji taduk iatu sebagai pemimpin. Lebih-lebih hukum-hukum Allah yang harus ditegakkan. Pemimpin-pemimpin hari ini kita punya power, punya tenaga. Jaroro nuh jitun beken, jaroro nuh lagu untuk cap, jaroro nuh mampu mengatasi masalah apapun masalahnya. Tetapi kepemimpinan uronyo apabila dipakai pada tempat maksiat, maka begitu besar dosa yang akan tertanggung ba'ro kiamat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala dipersoal jawabkan oleh Allah atas apa yang kita kerjakan di bumi, wa tukallimuna aydihim, maka kedua tangan kita akan menjawab atas apa yang kita kerjakan, wa tashhadu arjuluhum, maka kedua kaki akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan di atas permukaan bumi ini. Oleh demikian, sama-sama kita yang tarunungi kehidupan getanyo hana tritu. Kematian getanyo cuma lebih cepat daripada membalikkan kedua tangan dan lebih cepat daripada getanyo tapit hentabut dua anak mata. Karena kematiannya sangat dekat dengan getanyo. Oleh karena demikian dia getanyo ti uro ti sangah bermunajah kepada Allah dan semikir pun yang kagum bila Allah. Tanggung jawab lebih raya. Lebih-lebih pemimpin getanyo. Siapapun dia, siapapun kamu, apapun yang getanyo pimpin ba uronyo akan bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pimpin pada saat ini. Getanyo lahi hidup, tetapi getanyo nata mengon jaro
jaro ngon ngoncok ngonjuk ngon bandu, mata ngon kalen, gelinyu ngon dengar, babah ngon pegahaba, gaki ngon jak, ban mandum tanyo nata mengon. Maka al-Islamu kajasadil wahid, Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Tak kala jaro getanyo tak pakai pada tempat maksiat, memukul pada yang bukan hak, mengambil merampas yang bukan hak, sehingga dengan tangan yang berdosa akan tamang tubuh dalam neraka. Hana gekoh jaro uro kiamat tungku patau jaro dalam neraka, tetapi bantabah tubuh yang gilanya yang disiksa adalah jaro yang maksiat, tetapi yang merasakan kesakitan adalah seluruh badan. Begitu dengan anggota-anggota yang lain, baik itu mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya, atas apa yang tanyo lakukan di bumonyo pada saatnya. Maka sama-sama ada kita pada saatnya. Tak renungi kehidupan kita bukan semata-mata kekal di dunia. Kita selaku orang Islam, orang mukmin. Islamlah Islam yang kamil, mukminlah mukmin yang kamil. Kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Setiap orang yang meninggal ditalkin oleh tunggu-tunggu imam yang dalam kampung. Dia baca pada akhir kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tidak ada dosa kamu membawanya pada kematian. Engkau kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Allah menerimamu, ridha Allah menerimamu dalam keadaan suci, bersih daripada segala dosa. Maka masuklah kita dalam golongan hamba Allah, dan orang-orang yang sudah masuk dalam golongan hamba Allah akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Di dalam kitab Syarhus Salikin dijelaskan perbezaan antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Salah satu di antaranya yang dinamakan dengan kematian yang membawa dengan nama husnul khatimah. Setiap orang-orang Islam yang mati yang tidak membawa dosa di belakang kematiannya, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Wate katanya getarik nyawang lima malaikat hana jenis dosa yang tabah dilikut, baik dosa yang menyangkut dengan Allah atau dosa yang menyangkut dengan manusia. Nyantanyo gepenan mati husnul khatimah. Adapun mati dalam keadaan su'ul khatimah sebaliknya. Wate tahu bahwa Allah na jenis dosa ubit atau raya, baik yang menyangkut nyan utang, baik yang menyangkut dengan dosa nyan cemucu, membunuh, berzina dan sebagainya yang menyangkut dengan manusia, nyan mati katanya gepenan su'ul khatimah. Maka jika mati katanya dalam su'ul khatimah, tentunya kita akan berjumpa dengan dua malaikat, akan dipersoaljawabkan mulai dalam kubur. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma imamuka, yang mana imammu? Kiblatuka, mana kiblatmu? Nabiyuka, yang mana nabimu? Ikhwanuka, yang mana saudaramu? Kan dia jawab keluarga rot dalam kubur. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwani. Orang Islam agam, orang Islam inam yang bandung saudara lot. Tetapi waktu katanya hudib di atas permukaan bumi, katanya kamu mulai takoh silaturahmi. Hubungan katanya kamu mulai takoh karena jabatan, karena harta, karena sesuatu yang sepele, hal pribadi, sehingga terputusnya hubungan. Hana tak aku ilihnya sebagai saudara yang sedara, seibu sebapak, bahkan sesama tetangga kita tamu cerai-berai, tamu benci-benci. Sifat sifat hanagat na dalam hati kita yang musafat ubina yang hana get yang tercela dalam agama musafat dalam dada kita maka jauh kita daripada zikir Allah. Padahal ada pula kita orang Aceh umumnya, orang zaman sering kebaca nazam Aceh la ilaha illallah, kalimah taibah payung pagi haik takun dengan lidah Allah Allah dalam hati. Nyan Bandung orang Aceh gedepu nazamnya tetapi malas berzikir. Haji lebih hebat diploga, haji lebih hebat tertoga, mengkarat dan lain sebagainya. Kapan juga kita beribadat kepada Allah? Mate hana tatujan, wate hana tatujan, tempat hana tatujan. Kematian itu pasti, tetapi tiga tempat yang tidak pasti kita ketahui. Saat kematian, padu mati tanyo hana tatujan. Tempat kematian di mana kita mati hana tatujan.
hana tak dapat. Sebab mati tanya apa sebab hana tak dapat. Berkemupuk mata, tenggelam, terbakar, dibunuh dan lain sebagainya. Nyokuh yang sahnya kita nyota semiki. Sama-sama berpikir kembali kepada Allah dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawamah amarah mulahimah tertolak. Allah tidak akan menerima yang betul-betul. Allah Maha Suci tentu saja. Allah menerima yang suci-suci, yang takwa di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemimpin yang pada asalnya harus bertanggung jawab atas apa yang berlaku di sini di dunia akan diperiksa kembali oleh Allah. Maka katanya yang berstatus suami, pimpinlah istri katanya untuk berubudiah kepada Allah. You jabut, YouTube aurat, baik sibuk dengan aplikasi-aplikasi yang kurangnya menyesatkan umat. Masya Allah, tak kalian generasi pemuda katanya, cik putih tuha muda hanali malik. Sebelah tahun yang kau likut viral di televisi, seorang artis yang berinisial M digoyang-goyang di ke HP di punya musik. Semua netizen membenci dan menghujahnya. Sebelah tahun yang kau likut terjadi. Hari ini uronyo tunggu ban-bandung urang goyang-goyang di punya musik di ke HP. Baiknya anak muda, baiknya anak inang, baiknya cik putih tuha muda hanali malik. Tak sibuk dengan aplikasi TikTok. Ada juga orang yang mencari keuntungan lewat game domino, game ship. Padahal kali tak dengar dan kali tak baca, MPU Aceh Utara sudah mengeluarkan fatwa haram main domino yang ada ship. Dan ship itu adalah alat permainan judi yang dipakai oleh orang-orang kafir dalam game kasino di Amerika. Orangnya program-program kafir, program-program Cina dialihkan ship menjadi nominal uang yang bisa dibeli dan ditukar dan menghasilkan uang bagi si pemain domino. Bahkan man la'iba binardashi ka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir wa dami. Barang siapa yang bermain permainan tangan seperti dadu, skak, ludu, duk bapak dijaga, dangdang buka puasa, dangdang keluh wateh sembahyang, main permainan-permainan jarawa, ka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir, sebagaimana dia telah mencelupkan tangannya dalam daging babi, wadami dan darahnya babi. Nyanban ancaman dalam agama jika kita gunakan kedua tangan pada permainan yang hanya manfaat di dunia, bahkan di akhirat bertanya akan bertanya oleh Allah, ho tak pakai jaro masa alam dunia. Tak jawab. Lu main game ship ya Allah bapak dijaga. Ina naik damang peng, je lu mublo, hasilnya menguntungkan ya Allah. Nyan yang akan terjawab di hadapan Allah menurut pu yang tanya pelaku sino di dunia pada saatnya. Wahai generasi bangsa Aceh, pemuda-pemuda, kalian adalah ad-dinu fi yadil fatah. Agama akan kuat pada tangan kalian. Agama akan kokoh, agama akan tangguh jika kekuatan itu pada kepemudaan. Pemuda yang nak ilmu agama, pemuda yang mempunyai keimanan kepada Allah. Hana memada dengan iman kepada Allah, menyapa mentang yang dipuyu oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang ditam oleh Allah, hantar tempubut dan katanya pun semakin tahu dengan kemaksiatan di permukaan bumi. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Part yang salah kita perbaiki. Part katanya yang betul katanya permanenkan supaya katanya beruh dalam golongan-golongan orang yang munafik, orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pemimpinnya harus kerjakan benar-benar sesuai dengan perintah agama, lebih-lebih perintah negara sesuai yang dibuat oleh pemerintahan pusat selama tidak melanggar hukum syariat Islam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melanggar dengan hukum Islam, kamu melanggar dengan syariat Nabi, maka harum dengan patuh, harum ada dengan patuh untuk tak jalankan apa yang diperintahkan oleh raja-raja yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan keadaan draw tu yang cukup le maksiat walau hana tak akui di hadapan orang ramai, tetapi bermunajalah kepada Allah, taubat nasuha, kembali kepada fitrah, mengakui atas segala dosa. Insya-Allah taala selama hayat di kandung badan, pintu taubat nasuha akan terbuka bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.